Masih bersama kami di Presisi Pagi. Menko PMK didampingi Menteri Perhubungan mengunjungi kantor Jasa Marga di kilometer 70B Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini dilakukan rapat koordinasi membahas evaluasi arus mudik 2024 dan persiapan arus balik 2024. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke kantor Jasa Marga di kilometer 70B Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan rapat koordinasi membahas evaluasi arus mudik 2024 serta persiapan arus balik 2024. Rapat koordinasi diinisiasi oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, dan dihadiri oleh Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca dan Kepala Korps Sabara Bahar Kam Polri Irjen Pol Hari Sudwiyanto. Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan, berdasarkan evaluasi secara umum, arus mudik tahun 2024 berjalan dengan lancar dan ada beberapa perbaikan di banyak sisi pengaturan serta pelayanan. Evaluasi penanganan mudik tahun 2024, kemudian mempersiapkan penanganan arus balik tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi secara umum, penanganan mudik tahun ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, tetapi juga tentu saja masih ada beberapa permasalahan, terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Dalam kesempatan yang sama, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan juga mengatakan angka kecelakaan nasional juga mengalami penurunan. Dari pos pantau Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Menko PMK didampingi Menteri Perhubungan dan Kakor Lantas Polri mengunjungi kantor Jasa Marga di kilometer 70B Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini dilaksanakan rapat koordinasi membahas antisipasi persiapan arus balik 2024. Berikut pernyataan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan terkait apa saja yang akan dilakukan dalam persiapan pengaturan arus balik 2024. Untuk ganjil genap ini juga nanti akan kita terapkan kembali pada saat arus balik ya, dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 0 di Jakarta Cikampek. Kemudian untuk penindakan angkutan barang ya, yang tidak dikecualikan, terutama subuh 3 ke atas, ini kita menindak 5.000 lebih kasus pelanggaran ya, untuk pelanggaran operasional sumbu 3 ke atas. Ini juga menjadi perhatian kita ya, untuk operasional kendaraan sumbu 3 ke atas ini pada saat arus balik nanti, terutama yang akan nyebrang dari Bakahuni sebaliknya dari Merak, ini akan kita lakukan penindakan ya. Tadi para Dirlantas sudah hadir untuk bersama-sama melakukan penindakan termasuk yang ada di Trans Jawa maupun arteri Pantura. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas yang akan kita lakukan pada saat arus balik, ya, sesuai dengan jadwal kita akan lakukan one way ya, dari kilometer 414 di Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 ya, di Jakarta Cikampek. Kemudian setelah itu kita akan melakukan kontraflow ya, dari kontraflow sampai dengan kilometer 47. Itu yang harus kita lakukan ya. Kemudian pembatasan barang juga tetap akan kita lakukan sampai dengan tanggal 16. Kemudian ganjil genap juga akan dilakukan pada saat arus balik. Ada pertanyaan pasti ya, evaluasi dari kontraflow. Sebelum bertanya saya jawab dulu ya. Jadi kita sudah mengadakan rapat, kajian dan minta pendapat ahli ya, untuk penerapan kontraflow ini. Jadi pada saat volume kendaraan di satu penggal jalan ya
mengalami overload ya, atau kita lihat PC rasionya lebih dari 0,8 atau bahkan sampai 1, itu secara universal ya, di negara manapun kita akan melakukan penambahan kapasitas jalan ya. Menambah kapasitas jalan dengan apa? Itu dengan kontraflow ya. Kita tahu tadi dari prediksi Pak Jasa Marga, PC rasio nanti yang akan terjadi di kilometer 66 ini ada di 0,9 ya, 0,96. Bahkan kalau tidak dilakukan rekayasa lalu lintas ada di 1,16 ya. Saya ulangi, di kilometer 66 itu pertemuan antara Trans Jawa dari arah timur dan Cipularang dari arah Bandung. Itu di pertemuan tersebut PC rasio ada di 1,16 ya. Melakukan rekayasa lalu lintas pun ini masih ada di 0,96, artinya masih cukup berat, tapi ini kita akan kelola ya. Mudah-mudahan dengan beberapa pembatasan nanti ya, ini bisa mengurangi ya kepada PC rasio yang lebih ideal lagi. Tadi kita lanjutkan untuk kontraflow, nanti ada beberapa perbaikan, terutama terkait dengan safety ya, dengan keselamatan. Kita akan memberikan reflektor ya, nanti dari arah kontraflow maupun dari arah yang jalur seharusnya. Kalau kemarin hanya satu bagian ya, nanti akan kasih 2 bagian. Kemudian untuk jarak ya, jarak antara kun ke kun yang lain, kalau kemarin 30 meter sekarang jadi 10 meter, dan tiap 2,5 meter ada ada yang dirapatkan ya, setiap 2,5 meter akan kita rapatkan untuk pembatasnya. Kemudian kita juga akan menempatkan petugas ya di setiap median jalan. Kita akan tempat petugas dari Jasa Marga maupun dari kepolisian. Kemudian kita juga akan menyiapkan safety car. Artinya nanti akan dikawal ya. Kalau kita mulai dari 72 sampai 47, kita akan kawal dari 72 sampai 47 ya. Setelah itu nanti akan dikawal kembali. Ini untuk memelihara kecepatan di kontraflow yang maksimal hanya 60 km per jam ya. Itu beberapa upaya yang kita lakukan. Kemudian tentu untuk kendaraan-kendaraan penyelamatan ya, derek dan sebagainya, ini akan diperbanyak di ruas-ruas kontraflow ini, sehingga kecepatan untuk menangani gangguan maupun kecelakaan di kontraflow ini akan lebih cepat lagi. Untuk pelabuhan, jalur pelabuhan untuk Bakauni, Polda Lampung sudah menyiapkan beberapa buffer zone untuk dijadikan delaying system nantinya. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan ASDP ya, bersama-sama di buffer zone itu nanti ada screening tiket, jadi tidak ada tiket, orangnya tidak ada calon penumpang yang tidak bertiket masuk ke pelabuhan. Ya. Kalau masih ada, kita akan putar balik kembali ke buffer zone terdekat ya. Karena tidak bisa membeli tiket di jarak 2,40 ya. Di Bakauni tidak bisa. Dengan geofencing tidak bisa membeli tiket di pelabuhan. Harus jaraknya 2 sekian kilometer. Jadi kita akan putar balik ke buffer zone terdekat. Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heros Baruno meninjau pos pengamanan dan pos pelayanan operasi Ketupat Toba tahun 2024. Dalam kegiatan ini Kapolres didampingi Ketua Bayangkari Cabang Pematang Siantar Sandra Yogen. Peninjauan ini dalam rangka perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Kegiatan peninjauan diawali dari pos PAM 1
Parluasan, kemudian dilanjutkan di Posyan 1 Jalan Medan, Pospam 2 Ramayana, Pospam 3 Jalan Sutomo, hingga berakhir di Posyan 2 Simpang 2. Kapolres turut juga didampingi Wakapolres Pematang Siantar, Kompol Ahmad Wahyudi, para Kabak, Kasat, dan Kapolsek, memberikan semangat dan motivasi kepada personel yang melaksanakan tugas pelayanan di Pospam dan Posyan. Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heros Baruno bersama Ketua Bayangkari Sandra Yogen juga memberikan bingkisan kepada personel gabungan TNI Polri dan instansi terkait sebagai bentuk dukungan agar dalam pelaksanaan tugas di Pospam dan Posyan lebih bersemangat dan maksimal dalam melayani pemudik. Kami Polres Pematang Siantar beserta Bayangkari memberikan bingkisan kepada personil di 4 Pospam dan 3 Posyan yang telah kami dirikan dan telah berjalan beberapa hari untuk memberikan motivasi dan semangat kepada anggota agar tetap semangat dalam menjalankan tugas pelayanan di pos pengamanan maupun pos pelayanan. Harapan kami untuk para personil yang telah menempati pos-pos yang disepakati bahwa seluruh personil tetap melaksanakan tugas dengan semangat. Ya, ini adalah tugas negara. Bagaimana kita pelayanan kepada masyarakat Kota Pematang Siantar maupun para pendatang yang masuk Kota Pematang Siantar, kita melaksanakan pelayanan dengan... Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.